Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama saya di Sarjana Dimas. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan tutorial tentang pemrograman bahasa C. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah masuk pembahasan fungsi awal untuk inputan dalam bahasa C. Nah, di sini kita akan melanjutkan fungsi inputan juga, yaitu mengenal fungsi printf. Nah, langsung saja kita masuk ke materi sebelum kita masuk ke pemrograman. Fungsi print merupakan fungsi yang aslinya dari bahasa C. Fungsi print juga merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Fungsi ini bisa terjadi dan bisa diinputkan di dalam library stdio.h dan juga iostream. Nah, jadi kita bisa pakai dua-duanya atau salah satunya juga bisa. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan pemrograman kita bisa ada memasukkan library stdio.h, kita bisa memasukkan fungsi printf. Begitu juga dengan iostream. Tapi kalau memang nggak pala dipakai juga, pakai fungsi yang lain juga nggak apa-apa. Ini cuman sekedar penjelasan atau penjabarannya saja. Lanjut. Nah, berikut struktur dasar fungsi printf. Nah, seperti yang sebelumnya, fungsinya atau bentuk dasarnya hampir sama, cuman di sini dia isinya format. Nah, format ini teks untuk apa yang mau ditampilkan. Nah, atau isi dari program yang akan ditampilkan ke dalam layar komputer. Oke, nah titik apa ini koma dan titik-titik ini variabelnya. Kalau misalkan kita mau memasukkan angka, huruf, contoh misalkan kita membuat pemrograman pengenalan diri atau biodata, otomatis kita ada menginputkan atau menampilkan nomor HP, umur, usia, ataupun yang lainnya. Nah, jadi kita bisa isi sesuai dengan format yang ada di contoh. Berikut. Nah, keterangan selanjutnya, di dalam fungsi printf, kita biasa menggunakan 3 simbol umum untuk membahas atau memasukkan format teks. Nah, yang pertama itu ada %s, %d, sama /n. Nah, seperti video sebelumnya, /n ini untuk membuat garis baru atau enter ke bawah. Nah, untuk yang %s ini untuk menampilkan nilai string. Nah, berarti untuk yang kedua, %d ini untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. Nah, jadi ketika kita menggunakan printf, ketika misalkan kita mau menginputkan data karakter, simbol, atau angka, kita bisa menggunakan salah satu fungsi atau simbol yang terdapat di printf ini. Sebenarnya ada juga print fungsi atau simbol yang lain, tapi pada umumnya banyak yang menggunakan 3 kode ini dulu. Lanjut. Nah, ini ada simbol yang lain, %c, %s, %d atau %i, %f, o, x, sama /t. Dari sini ada keterangannya juga. Nah, jadi setiap fungsi, setiap simbol karakter ada fungsinya sendiri. Nah, jadi kita tinggal menentukan kita mau menampilkan data apa. Ada yang membuat tabs, ada yang menggunakan bilangan pecahan macam sistem komputer untuk menampilkan teks, string, atau karakter. Nah, itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi, nggak semua data sama fungsinya. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita masuk ke contoh pemrogramannya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh programnya. Nah, kita buat file baru. Kita masukkan stack include iostream using namespace std. So, in main. Okay. Printf contoh data dari printf.
slash ya, so, printf nama saya, masukkan kode yang selanjutnya, simbolnya %s slash n, koma, titik 2, Dimas Kurniawan, titik koma, printf, masuk yang selanjutnya, umur saya, persen, kita masukkan bilangan angka ya, d slash n, koma, ini sorry, nggak usah pakai ini, 20, oke, printf, saya lahir tahun slash d slash n 1994 titik koma. Oke, kita simpan, F aja, udah bebas namanya ya. Oke, contohnya ada ini sudah berhasil kita buat dan sudah kita simpan. Kita lanjut ke compile atau kita cek dulu sudah benar apa tidak. Oke, nah seperti yang video sebelumnya yang saya jelaskan kemarin, apabila memang tampilan compile-nya, checkingnya seperti ini, error 0, warning 0, berarti program yang sudah kita masukkan, yang sudah kita buat, sudah benar. Nah, sekarang kita lihat hasilnya, kita klik menu run, atau jalankan. Oke, nah dia ini ya. Contoh, inilah hasilnya. Contoh data dari printf, ini untuk slash n. Seperti yang sebelumnya, itu membuat garis baru, atau enter ke bawah. Nah, ini slash persen S ini untuk menampilkan data string, yaitu teks. Jadi ya, Dimas Kurniawan. Nah, untuk yang persen D ini untuk menampilkan nilai atau bilangan. Ya, berarti kita buat ini. Bedanya, ketika pas kita masukkan dengan fungsi persen %D, kita masukkan angka bilangan atau data bilangan, dia nggak memakai koma kutip seperti yang string ini. Kalau misalkan dia menggunakan koma kutip 2 seperti yang ada di string ini, dia error. Apa yang kita inputkan tidak akan kebaca. Coba kita tes ya, errornya kayak mana. Contoh, ini saya tambahi kutip 2-nya. Oke, tambahi kutip 2. Oke, kita save, compile. Nah, memang benar, nggak ada yang salah, tapi hasilnya akan berubah. Oke, nah perhatikan. Nah, di sini nampak perbedaan antara yang di atas slash persen D atas sama persen D bawah, nilai angkanya itu yang atas sama yang bawah, kan ada beda. Di sini kita pesan angkanya 20. Sedangkan di sini tahunnya yang kedua barisnya itu tahun 1994. Oke. Nah, perhatikan. Di sini kan nampak benar salahnya penulisannya. Ya kan? Nah, berarti untuk angka atau karakter angka, dia tidak bisa menggunakan kutip 2 sama seperti yang ada di fungsi teks atau string. Nah, dia nggak bisa. Berarti dia nggak kebaca dengan kutip 2 atas. Nah, jadi dia langsung saja tanpa ada kutip atasnya. Oke. Nah, demikian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian atau pembuatan pemrograman atau kata-kata, saya mohon maaf. Saya pun juga masih belajar, sama-sama kita mengembangkan ilmu, kita saling tukar pikiran dan sharing-sharing. Nah, jangan lupa like and subscribe video saya. Semoga saja video ini bisa berguna bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.